13. KULTIVATOR. Bau amis darah mulai mengisi udara. Belasan mayat dari pasukan berkuda tergeletak di tanah dengan kondisi mengenaskan, sebagian mayat terbelah menjadi dua bagian. Teknik berpedang yang digunakan Liu Kai memiliki kualitas tingkat tinggi, jejak sayatan pedang serta luka yang diterima para pasukan berkuda sangat rapi dan menembus titik vital, membuat darah yang keluar dari setiap tubuh musuh menggenang dan dengan volume yang sangat besar. Para penduduk desa tidak bisa membantu diri mereka sendiri dari keterkejutannya, wajah mereka mengeluarkan ekspresi ketakutan dan ngeri, baik pada Liu Kai maupun melihat mayat dengan kondisi yang mengerikan. Kepala desa terdiam cukup lama, ia masih merasa tidak percaya dengan apa yang dia saksikan sebelumnya. Liu Kai dengan mudahnya membantai pasukan berkuda tanpa kesulitan yang berarti. Orang-orang yang mereka takuti selama bertahun-tahun kini tewas mengenaskan seolah-olah mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Liu Kai. Aku tidak tahu jika Anda adalah seorang kultivator. Maafkan kelancanganku sebelumnya. Kepala desa berjalan mendekat ke arah Kai. Pandangannya terhadap Liu Kai berubah 360 derajat. Ia merasakan keringat dingin membasahi tubuhnya kala mengingat sifat kasarnya di awal pertama perjumpaannya dengan Liu Kai. Kepala desa menurunkan pandangannya, sikapnya menunjukkan rasa hormat yang mendalam serta perasaan takut terhadap Liu Kai. Begitu pula, dengan para penduduk meski hampir seluruh dari mereka belum pernah bertemu dengan Kai, namun mereka sadar bahwa Kai bukanlah seseorang yang bisa disinggung. Liu Kai tenggelam dalam kebingungan, ia tidak mengetahui mengapa seluruh orang begitu takut kepadanya. Meski wajar mereka merasa takut setelah melihatnya membantai belasan orang namun, di dunia lama tempat ia tinggal setiap ahli bela diri yang membunuh orang-orang jahat, justru diperlakukan dengan baik bukan malah ditakuti. Wigen, mengapa semua orang menjadi takut terhadapku? Dan apa itu kultivator? Liu Kai tidak dapat membantu dirinya dengan jawaban, sehingga ia memilih bertanya pada Wigen. Tawa ringan terdengar di kepala Liu Kai. Tentu saja di dunia ini para kultivator biasanya menindas orang-orang biasa demi mendapatkan keuntungan. Dan, kultivator dianggap sebagai orang-orang yang memiliki status dan tingkat yang jauh di atas orang-orang biasa. Para pendekar berkuda sebelumnya, adalah contoh kultivator yang membuat para manusia biasa takut. Kultivator sendiri memiliki arti, orang-orang yang berlatih bela diri dalam mencapai keabadian serta mereka adalah orang-orang yang menjalani tahapan kultivasi demi mencapai tingkat bela diri yang lebih tinggi. Bukankah aku sudah menjelaskannya kepadamu? Kai mengerutkan keningnya, mengapa tidak kau bilang saja dalam bahasa duniaku kalau kultivator itu sama dengan seorang pendekar atau ahli silat? Kai mengusap wajahnya dengan kasar dan memilih mengabaikan Wigen sebelum menatap ke arah kepala desa. Tidak perlu takut padaku Pak Kepala Desa. Di duniaku dulu, orang tua, dan orang yang tertuakan adalah orang-orang yang harus dihormati. Terlepas seberapa kuat diri kita. Mendengar perkataan Kai, kepala desa mengerutkan dahinya. Kai yang menyadari perkataannya, langsung memberikan penjelasan. Maksudku di desa tempat aku tinggal dulu, kami menghargai orang yang lebih tua. Kai kemudian mengalihkan pembicaraan. Bisakah kalian membantuku membereskan mayat-mayat ini dan membakarnya? Kepala desa tampak ragu, ia menoleh ke arah para warga yang juga masih diam mematung di tempatnya dan merasa ketakutan. Namun, perkataan Liu Kai setelahnya seperti membawa angin segar bagi mereka. Kalian bisa mengambil kembali uang yang mereka ambil jika kalian membantuku membereskan mayat-mayat ini. Meski masih merasa takut terhadap Liu Kai, namun para penduduk desa sangat membutuhkan uang-uang yang dirampas dari mereka untuk kehidupannya. Dengan wajah yang mulai berseri, para penduduk desa mulai bergerak membantu Liu Kai. Kia! Teriakan seorang wanita terdengar dari arah belakang Liu Kai. Kai langsung menoleh ke arah belakang dan mendapati Bai Xia menutup mulutnya dengan kedua mata yang terbuka lebar. Pemandangan mayat yang terpotong-potong, serta genangan darah, memberikan efek kejut baginya. Kai langsung mendatangi Bai Xia dan mencoba menenangkannya. Syair mereka adalah orang-orang yang jahat yang menindas penduduk. Mereka pantas mendapatkannya. Bai Xia menatap Liu Kai dengan mata tergenang. Lalu memeluknya, Han Gege. Aku takut. Kau tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Tenanglah, meski masih merasa canggung,
Namun ingatan Bai Han membuat Liu Kai merasa sayang terhadap Bai Xia. Liu Kai menatap Bai Hua yang masih terdiam dan menatapnya dengan pandangan yang tidak percaya. "Nek, aku hanya ingin melindungi kalian." Bai Hua memegang pipi Liu Kai dengan senyuman tipis. "Aku mengerti Haner Dewa memilihmu untuk melindungi yang lemah." Meskipun apa yang dilakukan Liu Kai tergolong mengerikan bagi Bai Hua, namun kepercayaannya terhadap dewa sangat tinggi. Ia sekali lagi berterima kasih kepada dewa dalam hatinya, karena telah memberikan Liu Kai kekuatan untuk melindungi mereka. "Han Gege, kenapa kamu berdarah?" Bai Xia memekik setelah melihat jejak darah di lengannya yang ternyata berasal dari luka di pinggang Liu Kai. "Hanya luka kecil." Kai tertawa canggung dan menutupi bagian lukanya yang terbuka. "Han Gege, apa kau gila? Itu luka sayatan yang dalam." Siaer, perhatikan kata-katamu dengan tenang." Bai Hua mengajak Kai masuk ke dalam rumah dan memberikan perawatan pada Liu Kai. Bai Hua tahu, luka-luka seperti ini tidak dapat dihindari. Sehubung dengan kekuatan Kai yang begitu besar, ia harus mencoba terbiasa dengan ini. Karena, di masa depan ia yakin bahwa takdir dan ujian dari dewa yang akan diberikan kepada Liu Kai akan semakin berat. Perasaan Kai menjadi hangat. Ia merasa semakin nyaman dengan perhatian dua wanita yang baru beberapa hari ia temui dan ia sayangi atas ingatan Bai Han di masa lalu. Kai sudah jauh dari ibu dan saudaranya sejak saat ia memasuki remaja. Membuat ia sangat merindukan perasaan hangat seperti ini. Di saat lukanya masih dirawat, Kai mencoba menghubungi Wigen. "Jika aku telah berhasil membunuh satu roh jahat, mengapa aku tidak bisa merasakan apapun?" Kau harusnya melihat progres XP-mu itu. Kini mencapai tingkat 80% dan sedikit lagi kau akan menembus level 2. Apa aku harus bola-balik ke menu status untuk melihat progres XP-ku? Kau bisa saja bertanya padaku. Terlebih lagi, jika kau memiliki mata dewa suci itu, memungkinkan kau untuk dapat melihat energi dari roh jahat yang masuk ke dalam tubuhmu dan meningkatkan XP-mu. Kai melupakan sejenak mengenai mata dewa suci yang merupakan item penting. "Berapa banyak poin yang aku butuhkan untuk mendapatkan mata dewa suci?" Kau kini hanya memiliki 30 battle point yang tersisa. Dan membutuhkan 25 battle point lagi untuk item itu. Jika kau naik level selanjutnya, battle pointmu akan diakumulasikan sesuai roh jahat yang kamu bunuh. Dan ada battle point bonus di setiap kenaikan level serta item-item baru. Mendengar hal itu, Kai membulatkan tekadnya. "Baiklah, setelah tubuhku pulih aku akan mencari lebih banyak roh jahat dimulai dari markas para pendekar berkuda itu." Itu baru namanya semangat. 14. Jalan yang dipilih. Keesokan harinya, Kai terbangun dan melihat Bai Xia tertidur di sisi tempat tidurnya. Wajahnya yang imut dan mungil, membuat Kai tersenyum. Ia merasa bersyukur memiliki wanita yang sangat memperhatikannya. Meski perhatiannya tersebut sejatinya bukanlah untuknya, melainkan untuk tubuh Bai Han yang digunakannya. Kai mengangkat tubuh Bai Xia dengan lembut, dan merebahkannya di atas kasur sebelum ia pergi ke kamar kecil. "Kau sudah bangun. Bagaimana keadaan lukamu?" Nenek Hua yang berdiri di sudut dapur menyapa Liu Kai sambil menyiapkan sarapan. Kai tersenyum simpul menanggapi pertanyaan Nenek Hua. "Aku baik-baik saja, Nek. Apa yang kau masak?" "Aku sedang menyiapkan sup untukmu agar lukamu dapat cepat pulih dan tubuhmu lebih bertenaga. Mandilah terlebih dahulu, aku sebentar lagi selesai. Ingat, jangan basahi dulu lukamu." Sebuah perhatian dari keluarga yang sangat dirindukan oleh Kai, membuat hatinya menghangat. Kai mengangguk, dan tersenyum lalu berjalan menuju kamar kecil. Tak lupa, Kai mematikan sistem sebelum ia memasuki kamar kecil. Setelah selesai mandi, Kai berkumpul bersama keluarga barunya untuk sarapan. Ia menikmati momen kekeluargaan itu dengan hati yang hangat. "Aku tidak tahu, mengapa dewa memberikanku sebuah karunia ini. Meski aku merasa bersyukur, tapi aku sangat khawatir terhadapmu. Sebab aku tidak tahu apakah ini benar-benar karunia dari dewa, atau hanya ujian di hidup ini untukmu. Dengan datangnya kekuatan, maka semakin banyak orang-orang jahat yang akan kau temui." Di sela-sela sarapan Nenek Hua merasa khawatir terhadap sosok baru dari cucunya,
Dengan wajah yang terlihat keriput namun tak menutupi wajah cantiknya di masa lalu, Nenek Hua menatap Kai dengan kasih sayang. Yakinlah Nek, Dewa memberiku kekuatan karena ia percaya bahwa aku bisa memerangi orang-orang jahat. Meskipun ini adalah ujian dari Dewa, aku tetap akan menghadapinya. Dan aku yakin, setelah ini akan semakin banyak bahaya yang akan aku hadapi. Aku harap Nenek dan si air bisa percaya padaku dengan tiap-tiap jalan yang akan aku ambil ke depannya. Nenek Hua tampak meneguhkan hatinya sebelum menanggapi perkataan Kai. Aku sudah memikirkannya, kau tidak perlu khawatir, ambil setiap jalan yang ingin kau tempuh. Aku dan si air akan selalu mendukung dan mendoakan keselamatanmu. Jika kau harus pergi demi jalan yang kau pilih, kami akan selalu menunggumu kembali. Hanya satu yang aku inginkan, tetaplah hidup dan jaga dirimu baik-baik. Bai Xia hanya menunduk dan sedikit mengangguk, dia juga terlihat sangat khawatir. Namun, ia tidak punya pilihan. Mereka adalah keluarga yang percaya pada dewa, sehingga mereka tak menentang sedikitpun keputusan yang akan Liu Kai ambil. Sebab mereka percaya, bahwa Liu Kai merupakan orang-orang yang dipilih oleh dewa. Yakinlah Nek, si air, aku akan tetap hidup dan kembali. Aku memang berencana untuk pergi untuk memperkuat diriku agar bisa memerangi orang-orang yang jahat dan melindungi orang yang lemah. Mendengar keputusan atas jalan yang akan Liu Kai ambil, Nenek Hua memaksakan senyumannya. Namun ia sudah menduga akan hal itu, kami percaya padamu. Kami akan terus menunggumu di sini dan jangan khawatirkan kami. Berjalanlah di jalan yang kau pilih, kini kau sudah dewasa Haner. Kai hanya tersenyum dan mengangguk mendengar perkataan Nenek Hua tersebut. Bagaimanapun, ia tetap harus pergi untuk melaksanakan misinya. Setelah selesai sarapan, saya berencana menemui kepala desa untuk mencari informasi mengenai kelompok perampok yang menyerang desa. Baru saja Kai keluar rumah, dia mendapati para penduduk desa sudah berkumpul dan berdiri di depan rumahnya. Namun, tidak ada satu orang pun yang berani menatapnya secara langsung. Ada apa, Pak Kepala Desa? Mendengar pertanyaan Liu Kai, Kepala Desa menunduk menelan ludah sebelum menjawab dengan terbata-bata. Maafkan aku Tuan Muda. Kami kesini karena ada hal yang sangat kami khawatirkan. Cepat, katakanlah. Desak Kai. Kami khawatir jika kelompok Lembah Hitam mengetahui bahwa anggotanya terbunuh, mereka akan datang dan menyerang desa ini. Pemimpin mereka adalah kultivator terkuat di provinsi ini. Kami takut jika kami semua akan dibunuh karena hal ini. Jadi, kalian menyalahkanku. Atau, tidak percaya padaku. Mendengar perkataan Liu Kai, kepala desa langsung bersujud di depannya. Tidak. Bagaimana kami berani memikirkan hal seperti itu terhadap Tuhan Muda? Justru, kami ingin meminta bantuan Tuan Muda. Berdirilah, tidak perlu terlalu menghormatiku seperti itu, aku juga sama seperti kalian. Kalian tenanglah, aku memang berencana mencari markas kelompok itu dan memusnahkan mereka semua. Mendengar penuturan Kai yang penuh percaya diri, seluruh warga desa membuka lebar mulutnya seakan tidak percaya bahwa Kai akan berkata seperti itu. Sebab, sepengetahuan mereka, kelompok Lembah Hitam adalah kelompok yang paling ditakuti dan yang paling kuat di provinsi tersebut. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani meragukan perkataan Liu Kai. Kami percaya padamu. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih, aku juga memiliki urusan dengan mereka. Sekarang kalian bubarlah, dan lanjutkan pekerjaan kalian. Kecuali kau Pak Kepala Desa. Aku mempunyai beberapa pertanyaan untukmu. Segera penduduk desa membubarkan diri dan tanpa menunggu. Kai langsung melontarkan pertanyaan kepada kepala desa. Apakah paman tahu, di mana markas kelompok Lembah Hitam ini? Aku tidak tahu lokasi pastinya, namun yang aku tahu jaraknya 7 hari berkuda ke selatan. Tapi, ada satu orang yang tahu di mana lokasinya. Bawa aku ke orang itu. Tapi, apa masalahnya? Dia adalah gadis dari salah satu warga desa yang diculik dan dibawa oleh kelompok itu. Namun, ia kembali dengan kondisi yang mengerikan dan mengandung. Kini, mentalnya sangat tidak stabil. Mendengar perkataan kepala desa, Kai menggertakkan giginya. Ia semakin merasa geram dengan kelompok perampok itu. Bawa aku padanya. Tenanglah, aku tahu apa yang harus aku lakukan.
Baik, Tuan. Ayo, ikuti aku. Kepala desa menuntun Kai menuju salah satu rumah warga. Setelah mengetahui maksud kedatangan Kai, pria parubaya yang merupakan pemilik rumah tersebut langsung mempersilahkan Kai untuk masuk dan membawanya ke kamar putrinya. Tidak. Keluar. Setelah melihat seorang gadis remaja berteriak ketakutan, terlihat beban psikis yang diterima gadis itu meninggalkan jejak trauma yang mendalam saat melihat seorang pria. Darah Kai terasa mendidih ketika melihat kondisi gadis tersebut. Meski tubuhnya bersih, namun wajahnya dipenuhi luka sayatan. Serta jari kaki dan tangannya dipotong di beberapa bagian. Maaf. Maafkan kelakuan anakku, dia tidak waras, mohon Tuan Muda tidak mengambil hati. Seorang wanita tua segera berlutut di hadapan Kai setelah meletakkan bayi mungil yang sebelumnya ia gendong. Tidak masalah, biarkan aku berbicara padanya. Perkataan Kai selanjutnya membuat gadis itu terdiam dari histerisnya dan menatap Kai dengan dalam. Aku hanya minta kau memberikan lokasi markas lembah hitam. Dan aku berjanji, akan membunuh setiap orang yang membuatmu menjadi seperti ini. Kamu boleh memegang kata-kataku. Setelah terdiam cukup lama, gadis tersebut akhirnya mulai berbicara. Ia memberitahu Kai, lokasi markas lembah hitam. Meski lokasi yang ia beritahu masih samar, namun dengan pengalaman Kai tidak akan sulit menemukan lokasi itu. Dendam yang mendalam membuat gadis itu tak punya pilihan selain mempercayai Kai, dan berharap Kai tidak berbohong di setiap perkataannya. Meski terdengar gegabah dan terlalu percaya diri, Kai sudah hidup selama ratusan tahun melewati perjuangan hidup dan mati. Ia sangat paham dengan setiap langkah yang akan ia ambil. Setelah mendapatkan lokasi, Kai bersiap-siap untuk berangkat, lalu berpamitan kepada keluarga Baisia dan tidak lupa juga dengan Nenek Hua, bahkan penduduk desa memberikan Kai bekal untuk di perjalanan. Mereka hanya bisa mempercayai Kai untuk saat ini. Kai melangkah keluar dari gerbang desa dan berjalan menuju selatan. Sistem on. Wigen, saatnya kita berburu. Aku mendengarmu, seru Wigen. 15 awal perjalanan. Kai memulai perjalanannya ke selatan dengan berjalan kaki sembari mengobrol dengan Wigen. Wigen, bisakah kau ceritakan apa yang kau tahu mengenai masalah yang dihadapi di dunia ini? Tidak ada detail yang pasti mengenai hal itu. Namun, ada beberapa informasi yang bisa aku bagikan kepadamu. Dunia ini memiliki ribuan pulau serta ratusan negara besar. Dan daerah yang memiliki kekuatan paling besar, serta wilayah paling luas, yaitu Kekaisaran Ming. Tempat kita berada saat ini merupakan salah satu provinsi dari wilayah Kekaisaran Provinsi Jiang. Kerajaan Shandong merupakan kerajaan yang memimpin wilayah Jiang. Dan seperti yang kau ketahui, roh-roh jahat yang melarikan diri dari dunia bawah sudah menempati setiap posisi penting di provinsi ini. Sekte aliran hitam menjadi fokus utama para roh jahat untuk mengambil alih kerajaan dan provinsi ini. Penduduk serta sekte aliran putih terpaksa mengasingkan diri untuk menjauh dari daerah kekuasaan sekte aliran hitam yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Sekte aliran hitam menjadi semakin kuat dan kuat. Sebab, mereka bekerja sama dengan para roh jahat ini. Dan disinilah, tugasmu untuk mengembalikan keseimbangan seperti sebelumnya. Sebelum pengaruh roh-roh jahat ini meluas ke negara-negara lain di luar Kekaisaran Ming. Mendengar penuturan Wigen, Kai menghela nafas kasar. Aku tidak menyangka, jika pengaruh roh-roh jahat ini sudah seluas itu. Dan juga akan sulit mencabut hingga ke akarnya. Tenanglah, kau diberi sistem untuk mempermudah tugasmu. Kita mulai dari titik terkecil hingga ke intinya. Baiklah. Aku juga ingin melihat seberapa jauh sistem ini bisa membantuku. Dengan ingatan kehidupan masa laluku, mungkin aku bisa menyelesaikan misi ini dan kembali ke duniaku. Sebuah kilatan tekad terlihat jelas di kedua bola mata Kai. Tunggu. Sesaat sebelum Kai memasuki hutan, ia merasakan ada niat jahat yang diarahkan kepadanya. Yang mengintai dari dalam hutan. Apa yang terjadi? Wigen bertanya dengan waspada. Aku merasa ada yang mengawasi kita. Aku hanya bisa merasakannya dengan persepsiku. Wigen tak menyangkal kekhawatiran Kai. Ia sangat mengetahui akan hal itu. Di kehidupan masa lalu Kai memiliki jiwa yang sangat kuat. Sehingga,
Persepsi yang ia miliki bisa melihat serta merasakan bahaya di sekitarnya hingga belasan kilometer. Namun dengan tubuh Bai Han yang lemah, ia hanya bisa merasakan secara samar dan dengan radius yang sangat rendah. Di sana, roar. Seekor serigala berburu perak setinggi 1,5 meter melompat keluar dari semak-semak dan menerkam ke arah Kai. Berkat persepsinya, Kai sudah mengambil posisi sigap terlebih dahulu dan berhasil menghindar dari serangan serigala itu dengan membuang tubuhnya ke arah kanan. Dengan segera, Kai berdiri dan mengambil kuda-kuda bersiap untuk menghadapi serigala itu. Serigala itu menggeram keras dengan mata merahnya menatap Kai tajam. Common Beast jenis serigala perak kekuatannya setara dengan Dragon Soul First Stage 1 tingkat di bawahmu. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kai menghunus pedang yang ia dapat dari salah satu pendekar berkuda dan mengambil sikap yang tenang. Serigala itu kembali berlari sebelum melompat menerkam ke arah Kai. Dengan santainya, Kai menunduk dan menghindari serangan itu dan memberikan serangan balik. Dia menyayat perut bagian kiri serigala itu namun, baru beberapa inci sayatan pedang, Kai menarik kembali pedangnya sebelum mengambil sikap. Serigala itu mengerang sebelum menabrak pohon. Wigen yang menyadari tindakan Kai, mulai memprotes. Apa-apaan itu? Mengapa kau menarik pedangmu di saat terakhir? Diamlah, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Di kehidupanku sebelumnya, makhluk buas memiliki insting yang tajam. Setelah ini serigala itu tidak akan berani bertindak, aku memiliki rencana untuknya. Wigen yang tak mengerti maksud dari perkataan Kai hanya bisa diam dan memperhatikan apa yang akan Kai lakukan. Selanjutnya benar saja, sesuai perkataan Kai. Serigala itu tampak menunduk tidak berani menatap Kai secara langsung. Insting liarnya mengatakan bahwa Kai bukanlah tandingannya setelah satu pertukaran serangan. Sejenak, serigala itu terdiam dan tatapannya kosong. Wigen yang melihat itu tak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Apa yang kau lakukan padanya? Diamlah. Aku sedang berkonsentrasi. Wigen akhirnya menyadari sesuatu saat lautan jiwa milik Kai bergejolak. Wigen berbicara dalam hati, dia melakukan serangan jiwa. Sebenarnya, seberapa kuat ia di masa lalu hingga bisa melakukan serangan jiwa terhadap binatang buas. Tak lama setelahnya, serigala itu akhirnya menyerah setelah mencoba mempertahankan kesadarannya. Serangan jiwa yang dilakukan Kai berhasil menembus lautan jiwa serigala itu. Kai, kau berhasil mengalahkan jiwanya, apa yang akan kau lakukan padanya? Pertanyaan Wigen membuat Kai mengerutkan keningnya. Kau mengetahui tentang serangan jiwa. Tentu itu adalah hal wajar. Namun, hanya orang-orang yang memiliki tingkat kultivasi jiwa yang tinggi yang dapat melakukannya. Aku tidak percaya kau bisa melakukannya dengan tubuh Bai Han yang tergolong lemah. Benar, tubuh anak ini terlalu lemah. Untuk menyerang jiwa serigala biasa saja aku sampai harus merasakan sakit di kepala. Kai lalu berjalan ke arah serigala itu dan menaiki punggungnya. Dengan ini, kita mendapatkan tunggangan untuk perjalanan. Aku tidak menyangka kau bisa berpikir untuk menunggangi binatang buas. Tapi aku suka caramu berpikir, aku tidak tahu bagaimana kehebatanmu di masa lalu. Cukup hebat untuk bisa membunuhmu hanya dengan sekali kedipan. Kai tertawa menggoda dengan sikap yang sombong. Apa kau tidak takut angin akan memotong lidahmu? Kai tertawa kecil sebelum mengarahkan serigala itu untuk berlari dengan kecepatan tinggi ke arah selatan. Selama beberapa hari, perjalanan Kai tidak menemukan masalah lain. Ia mengarahkan serigala perak dengan menggunakan persepsinya untuk menjauhi bahaya. Namun, kedamaian tak berlangsung lama. Persepsi milik Kai tidak bisa menembus binatang buas yang memiliki tingkat yang lebih tinggi darinya. Seekor banteng berkepala singa berlari mengejar Kai. Akibat aura membunuh yang sangat kental serta energi jahat yang dikeluarkan oleh binatang buas itu, serigala perak akhirnya sadar dan segera menjatuhkan Kai dari punggungnya, dan berlari sekuat tenaga menjauhi banteng berkepala singa itu. Sial, Kai, itu monster beast. Binatang buas ini sudah mengkondensasikan ki-nya sehingga ia bertransformasi ke bentuk yang lebih mengerikan dan sangat sulit untuk diatasi olehmu. Untuk saat ini, kekuatannya setara dengan Heavenly Soul Mid Stage. Aku tahu aku bisa merasakan auranya. Tapi tanpa pikir panjang Kai segera berlari tanpa melihat ke belakang. Langkah kaki Kai tidak dapat mengimbangi kecepatan monster beast itu.
Hanya dalam beberapa detik, monster itu hampir menggapai Kai. Dengan kecerdikannya, Kai berlari di antara pohon-pohon untuk menghalau pergerakan monster itu yang memiliki tubuh besar setinggi 3 meter. Merasa dipermainkan oleh buruannya, monster itu mengaum dan terlihat sangat marah. Ia menghantam setiap pohon yang dilewati Kai, menghancurkan pohon itu seketika menjadi puing-puing. Melihat hal itu, Kai merasa jantungnya berada di tenggorokan. Ia berlari dengan sekuat tenaga tanpa melihat ke belakang. Kai tidak mempunyai pilihan selain berlari sebab bukanlah tandingan monster itu. Namun, ia tetap mempertahankan jalur pelariannya ke arah selatan. Bersambung.